Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Semoga kita sehat dan semangat belajar ya. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini membawa keberkahan dan bermanfaat untuk menumbuhkan rasa cinta patriotisme kita kepada negara. Ayo kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi. Anak-anak, siapa hari ini yang tidak hadir? Coba lihat kanan kirinya. Ada yang tidak hadir? Oke. Kenapa? Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Materi yang membuat kita terasa lapang, bahagia dan penuh kasih sayang. Ya, yaitu hidup lapang dengan berbagi. Anak-anak, sekarang Ibu ingin mengajak kalian berpikir sejenak. Apa itu? Pernahkah kalian melihat orang-orang dermawan di sekitar kita? Alhamdulillah. Misalnya orang yang suka membantu tetangga, berbagi makanan atau memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Nah, di sekitar sekolah, rumah atau lingkungan masyarakat masih ada orang yang membutuhkan perhatian. Seperti apa itu? Anak yatim, fakir miskin, atau orang-orang yang sedang kesulitan. Menurut kalian nih, apa yang bisa kita lakukan sebagai pelajar untuk membantu mereka? Ya, silakan Tasya. Berbagi makanan atau minuman dengan teman yang membutuhkan. Apa yang bisa kita lakukan sebagai pelajar untuk membantu mereka? Menunjukkan uang dari untuk infak atau sedekah. Iya, ada lagi. Siapa yang tahu? Membantu orang tua dan tetangga dengan tenaga, seperti membersihkan lingkungan. Betul teman-teman? Betul. Iya. Ibu mau bertanya nih, sudah siapkah kalian menjadi orang yang kaya dermawan? Siap. Alhamdulillah wa syukurillah. Baik anak-anak, sekarang coba perhatikan gambar di depan. Lihat baik-baik apa yang sedang terjadi pada gambar tersebut. Sekarang Ibu ingin kalian berpikir, ya. Menurut kalian, apa yang sedang dilakukan orang-orang pada gambar tersebut? Seseorang sedang berbagi kepada orang yang membutuhkan. Iya, betul? Betul. Mengapa mereka melakukan hal tersebut? Karena ingin membantu sesama, menjalankan perintah Allah SWT, dan menunjukkan sikap peduli serta kasih sayang kepada orang lain. Anak-anak, coba hubungkan gambar ini dengan lingkungan di sekitar kalian tinggal. Pernahkah kalian melihat kejadian seperti ini di rumah, di sekolah, atau di lingkungan tempat tinggal kalian? Sekarang Ibu minta kalian menyampaikan pendapat kalian tentang gambar ini. Membuat pernyataan sederhana, ya, atau mengajukan pertanyaan yang muncul di dalam pikiran kalian. Ya, Ibu akan membantu jika ada yang masih bingung. Ayo, siapa yang ingin berbagi pendapat terlebih dahulu?
Bu, kalau kita tidak punya banyak uang, apakah tetap bisa berbagi? Bisalah, karena berbagi itu tidak hanya berupa uang, tetapi dengan senyuman, ya. Boleh berbagi. Dengan apa? Tenaga dan pikiran juga bisa berbagi. Ya. Semuanya tidak diukur oleh berapa, tapi diukur dengan keikhlasan. Baik anak-anak, kita sekarang akan belajar berkelompok. Ibu sudah membagi kalian menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok akan mendapatkan LKPD. Tugas kalian adalah membaca dan memahami tentang teksnya zakat fitrah yang ada di dalam LKPD tersebut. Jika kalian ingin tahu lebih banyak, Ibu juga menyediakan buku sumber lain. Ya, sekarang ada di meja kalian. Nanti kalian buka bukunya, kalian simak, lalu kalian coba berembuk atau bermusyawarah sesama teman-temannya. Ya. Kerjakan dengan tenang, saling berbagi tugas, dan jangan lupa semua anggota kelompok harus ikut berpendapat. Oke, Ibu bagi ya kelompoknya ini ya. Kelompok 1 namanya Abu Bakar Ashidik ya, diketuai oleh Naura. Kelompok 2 ini Utsman bin Affan. Kelompok 3 Umar bin Khattab. Ya, ini dia. Dan kelompok 4 Zaid bin Sabit. Setiap kelompok bisa saja punya pendapat yang berbeda, ya. Untuk kelompok 2 Arsya sudah Arsya? Nah, silakan dibaca Arsya. Kelompok 4, silakan. Iya, jawabannya ada 1 sampai 6. Jika kalian ingin tahu lebih banyak, kerjakan dengan tenang ya. Saling berbagi tugas dan jangan lupa semua anggota kelompok silakan mulai bekerja sekarang. Ya, kerjakan kelompoknya masing-masing. Ingat ya, semua anggota kelompok harus ikut berbicara, saling mendengarkan, dan menghargai pendapat teman. Jika ada pendapat yang berbeda, silakan disatukan dengan cara bermusyawarah. Setelah itu, tuliskan hasil diskusi kelompok kalian di LKPD dengan rapi dan jelas supaya temannya bisa membaca. Ibu akan berkeliling ya. Jika ada kelompok yang masih bingung atau mengalami kesulitan, jangan ragu untuk bertanya. Nanti akan Ibu bantu. Silakan diskusikan bersama teman-temannya. Ibu akan berkeliling. Kalau ada yang tidak tahu, boleh ditanyakan. Ya. Sudah Arsya? Tasya? Iya. Naura? Iya. Ando, Indah? Bisa? Paham? Iya, alhamdulillah. Jawabannya boleh dimusyawarahkan kembali kalau masih ada silang pendapat. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke kegiatan presentasi kelompok. Setiap kelompok silakan menyajikan hasil diskusinya di depan kelas secara bergantian. Ingat ya, 1, tidak boleh memotong pembicaraan teman. Yang kedua, menghargai pendapat teman. Yang ketiga, menanggapi dengan bahasa yang baik. Mari kita mulai dari kelompok pertama, Abu Bakar Ashidik. Kepada kelompok Abu Bakar Ashidik dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yaitu Abu Bakar Ashidik
Saya bernama Naura Ya. dan Anza, Revando, dan Tita. Menurut kelompok saya, apa yang dimaksud dengan berbagi dalam Islam? Berbagi dalam Islam adalah sikap peduli kepada sesama dengan memberikan bantuan atau kebaikan secara sukarela. Nomor 2, sebutkan 4 jenis berbagi sesuai materi. 4 jenis berbagi adalah zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Nomor 3, mengapa zakat hukumnya wajib bagi umat Islam? Zakat hukumnya wajib karena sudah ditentukan dalam syariat Islam dan harus ditunaikan oleh orang yang memenuhi syarat. Nomor 4, apa perbedaan sedekah dan infak? Sedekah adalah berbagi kebaikan dalam bentuk apapun, baik harta maupun non-harta. Sedangkan infak adalah memberikan sebagian harta yang kita miliki untuk membantu orang lain atau kepentingan umum. Nomor 5, apa keutamaan orang yang gemar berbagi? Berbagi tidak harus menunggu kaya. Hal kecil seperti membantu teman, bersedekah, dan bersikap peduli sudah termasuk berbagi dan yang bernilai kebaikan. Nomor 6, apa hikmah yang bisa kita ambil dari materi ini? Adalah dapat membantu meringankan beban orang lain dan membuat hidup lebih bermakna. Terima kasih kepada kelompok 1. Tepuk tangan buat kelompok Abu Bakar Asidi. Ada yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada yang ingin bertanya, kita lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Usman bin Affan, yang terdiri dari Arsya, Doni, dan Dela. Apa yang dimaksud dengan berbagi dalam Islam? Berbagi dalam Islam adalah perbuatan baik yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara membantu orang yang membutuhkan, berbagi bisa dilakukan melalui zakat, infak, sedekah, atau hal sederhana seperti menolong teman dan bersikap ramah. Sebutkan 4 jenis berbagi sesuai materi. 4 contoh berbagi dalam materi ini yaitu zakat sebagai kewajiban, infak untuk membantu kepentingan umum, sedekah yang bisa dilakukan kapan saja, dan hadiah sebagai tanda kasih sayang. Mengapa zakat hukumnya wajib bagi umat Islam? Zakat diwajibkan agar umat Islam tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga peduli kepada sesama. Zakat membantu membersihkan harta dan mengajarkan kita untuk berbagi kepada orang lain. Apa keutamaan orang yang gemar berbagi? Orang yang gemar berbagi akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagi juga membuat hati menjadi lapang dan menumbuhkan rasa peduli kepada sesama. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari materi ini? Adalah berbagi membawa banyak kebaikan, baik untuk orang yang menerima maupun yang memberi. Selain itu, berbagi juga mendatangkan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, terima kasih kepada kelompok 2 Usman bin Affan. Tepuk tangan dulu. Kita lanjutkan ke kelompok 3. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, yaitu Umar bin Khattab. Saya bernama Indah dan teman-teman saya Asabil, Ando, dan Bilqis. Apa yang dimaksud dengan berbagi dalam Islam? Berbagi dalam Islam berarti menolong orang lain sesuai kemampuan kita. Bantuan yang diberikan bisa berupa harta, tenaga, maupun perbuatan baik, dan dilakukan dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk pamer. Nomor 2, sebutkan 4 jenis berbagi sesuai materi. Jenis berbagi yang saya pelajari ada zakat fitrah, infak, dan sedekah. Memberi hadiah. Semua bentuk berbagi tersebut bisa dilakukan dengan sesuai kemampuan masing-masing. Nomor 3, mengapa zakat hukumnya wajib bagi umat Islam?
Zakat wajib dilaksanakan karena menjadi kewajiban dalam ajaran Islam. Zakat bertujuan untuk menolong fakir, miskin, dan orang yang membutuhkan, sehingga tercipta kepedulian dan keadilan dalam masyarakat. Nomor 4. Apa perbedaan sedekah dan infak? Sedekah dapat dilakukan kapan saja dan dengan apa saja, misalnya menolong teman atau bersikap ramah. Sementara itu, infak dilakukan dengan mengeluarkan harta, seperti uang atau barang untuk kepentingan yang baik. Nomor 5. Apa keutamaan orang yang gemar berbagi? Orang yang suka berbagi akan disukai banyak orang, dan hubungannya dengan teman serta lingkungan menjadi lebih baik. Selain itu, hartanya juga menjadi lebih berkah. Nomor 6. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari materi ini? Menurut saya, hikmah dari materi ini adalah mengajarkan kita agar tidak pelit dan mau berbagi dengan ikhlas. Dengan berbagi, hubungan dengan teman dan lingkungan menjadi lebih baik. Iya, terima kasih kepada kelompok 3. Ada sanggahan dari kelompok lain? Tidak ada. Iya, kepada kelompok 4 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yaitu Zahid bin Sabit, terdiri dari Tasya, Bilqis, dan Al-Mukri. Menurut saya, berbagi dalam Islam adalah memberikan sebagian dari apa yang kita miliki kepada orang lain dengan ikhlas. Berbagi tidak hanya berupa uang, tetapi juga bisa berupa makanan, tenaga, atau bantuan lainnya sebagai bentuk kepedulian kepada sesama. Nomor 2. 4 jenis berbagi sesuai materi mempelajari adalah zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Keempatnya merupakan bentuk kepedulian kepada sesama yang dianjurkan dalam Islam. Nomor 3, zakat hukumnya wajib dalam umat Islam karena merupakan perintah Allah SWT yang harus dilaksanakan oleh orang Islam yang sudah mampu. Dengan membayar zakat, harta kita bisa lebih bersih dan bisa membantu orang-orang yang membutuhkan. Nomor 4, perbedaan sedekah dan infak adalah sedekah lebih luas bentuknya, tidak hanya berupa uang atau barang, tetapi juga bisa berupa senyuman, bantuan tenaga, dan perbuatan baik. Sedangkan infak biasanya berupa harta yang diberikan untuk membantu orang lain. Nomor 5, keutamaan orang yang gemar berbagi adalah mendapat pahala dari Allah SWT. Selain itu, hidupnya terasa lebih tenang dan bahagia karena sudah membantu orang lain yang membutuhkan. Nomor 6, hikmah yang bisa saya ambil dari materi ini adalah kita belajar untuk peduli dan suka berbagi kepada sesama. Berbagi membuat hidup menjadi lebih tenang dan bisa membantu orang lain yang membutuhkan. Ada pendapat kalian? Ya, Ibu sangat senang sekali melihat kalian, anak-anak didik Ibu, berani tampil, bekerja sama, dan menyampaikan pendapat. Itu sudah sangat luar biasa. Secara umum hasil diskusi kalian itu sudah baik. Kalian sudah bisa menjelaskan tentang zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan cukup jelas. Anak-anak Ibu tuh sangat bangga karena kalian mau mencoba dan berani bertanya dan saling menghargai pendapat teman-temannya yang lain. Belajar itu tidak harus sempurna, ya. Yang penting mau belajar dan terus berusaha. Terus pertahankan semangat kalian untuk berbagi dan kepedulian kalian, ya.
Mulai dari hal-hal yang kecil, yang dimulai dari rumah, dari sekolah, dan dari diri kita sendiri. Sebagai bentuk apresiasi hari ini, Ibu akan memberikan reward untuk semua kelompok yang sudah bekerja sama dengan baik. Ya, silakan tepuk tangan untuk diri kita sendiri dan untuk teman-teman kita. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian semua hebat dan luar biasa. Kayaknya Ibu tengok kalian udah mulai lesu nih, hilang semangatnya. 1, 2, 3. Tangan. Tangan yang cantik, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, hanya berdoa. Putar-putar, tangan diputar. Gulung-gulung, tangan digulung. Ular melingkar di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Hari ini kita belajar tentang berbagi. Salah satu ajaran penting dalam agama Islam. Berbagi tidak hanya tentang memberi harta, tetapi juga tentang kepedulian, keikhlasan, dan kasih sayang kepada kita semua. Dari semua pembelajaran kita hari ini, kita semua bahwa berbagi tidak membuat kita menjadi kekurangan. Justru sebaliknya, berbagi membuat hati kita lebih tenang, lebih lapang, ya, dan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang gemar berbagi akan memiliki hati yang lembut, rasa empati yang tinggi, banyak teman, dan kehidupan yang lebih bermakna. Mari kita tanamkan dalam diri kita masing-masing bahwa berbagi adalah cerminan iman dan bentuk nyata dari akhlak mulia. Mulai dari hal kecil, dari lingkungan terdekat, dan dari diri kita sendiri. Ya. Semoga setelah pembelajaran kita hari ini, kita semua menjadi anak-anak yang suka berbagi, peduli kepada sesamanya, dan senantiasa menebarkan kebaikan dimanapun kita berada. Apa perbedaan zakat dan sedekah? Zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang mampu dan memiliki aturan yang jelas, seperti waktu, jumlah, dan siapa saja yang berhak menerimanya. Jika tidak dilaksanakan, maka berdosa. Sedangkan sedekah adalah pemberian secara sukarela. Sedekah tidak memiliki batasan waktu dan jumlah, serta tidak hanya berupa uang atau barang, tetapi juga bisa berupa senyum, bantuan tenaga, dan perbuatan baik lainnya. Iya, jadi pada intinya zakat itu wajib dan ada aturannya. Sedangkan sedekah itu sunnah dan bisa dilakukan kapan saja. Mengapa kita dianjurkan suka berbagi? Berbagi membantu orang lain yang sedang membutuhkan. Berbagi membuat hati kita lebih tenang dan bahagia. Benar sekali, dengan berbagi, hidup kita tentu akan menjadi tenang dan menjadi lapang, bermakna dan dipenuhi kebaikan. Anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Ibu sampaikan bahwa pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan pembelajaran tentang berbagi dengan kegiatan yang lebih seru lagi, ya. Kalian akan belajar contoh-contoh penerapan zakat, infak, sedekah, dan hadiah dalam kehidupan sehari-hari, serta bagaimana kita bisa
mempraktekannya di rumah dan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ibu harap kalian belajar di rumah, membaca kembali materi. Selanjutnya sekarang mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan membawa keberkahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.